Enggak. Langsung aja. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqullahuma uff wala tanharhuma faqullahuma qaulan karima. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon perlindungan Allah, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini senantiasa mendapat bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hati dan pikiran kita cleankan dulu, kita bersihkan dulu dari pengaruh iblis dan setan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hati dan pikiran kita tempat tinggalnya iblis dan setan yang terus fa'alhamaha fujuroha, yang mengilhamkan ke dalam jiwa kita itu jalan kefasikan. Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari godaan iblis setan. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah dan doa mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, kita berdoa memohon pada Allah mudah-mudahan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan menjadi negeri yang tetap aman, sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun nurun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia magfirahnya kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini tema kita adalah keramat ya. Kalau kita dengar kata keramat, kira-kira yang terpikir di otak, di hati dan pikiran kita apa kira-kira? Ya, kuburan keramat, tempat keramat gitu kan. Nah, begitu orang datang ke tempat keramat biasanya cari apa? Biasanya kalau orang datang ke tempat yang dianggap keramat, apakah itu kuburan, biasanya kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali lah gitu. Ya, atau para nabi bahkan, ya, kemudian tempat-tempat yang bersejarah yang dianggap keramat. Nah, biasanya suka orang datang ke sana dan tujuannya ingin mendapat apa? Ingin mendapat berkah. Nah, pertanyaannya apakah ada keberkahan di sana kan begitu? Apakah ada keberkahan di sana? Ya. Nah, ternyata kalau kita ingin lihat keramat yang paling luar biasa, ya, yang akan mendatangkan keberkahan, yang betul-betul keramat yang akan mendatangkan keberkahan ada dua. Ya. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi orang tua itulah merupakan keramat yang sangat luar biasa. Makanya kata Bang Haji Robai Rahma gitu kan, bahwa keramat yang paling utama adalah orang tua atau ibu bapak. Jadi ada dua keramat sebenarnya yang bisa membawa berkah dalam kehidupan manusia. Pertama adalah Al-Quran. Ini Quran itu keramat. Ya. Kita lihat di surat 6 ayat 155. Ayat 100.
Surat 6 ayat 155. 55. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Wa hadal kitabu anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Banyak orang yang datang ke kuburan cari berkah. Orang datang ke tempat bersejarah cari berkah. Bahkan datang ke makam para nabi, ya, datang ke makam para wali cari berkah. Pertanyaannya apakah betul di sana ada berkah gitu. Dan Allah sudah menunjukkan ternyata kalau ingin mendapat berkah gampang. Wahadal kitabu anzalnahu mubarak. Mubarak. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan yang diberkahi. Jadi yang penuh berkah di mana adanya? Di Al-Quran. Makanya kalau kita ingin mendapat keberkahan dalam hidup, ya dekat-dekat dengan Quran. Jangan sampai kita terkena sebuah pertanyaan, apa namanya, apa bihadal hadisi angtum mudhinun. Apakah kamu nganggap remeh saja Al-Quran ini? Jadi kalau kita ingin dapat berkah, yang pertama apa? Ya dekati Al-Quran. Rajin membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, mensyiarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu rahmat yang sangat besar. Ya, kita ingin mendapat keberkahan, ingin mendapat rahmat. Tapi kalau jauh dari Quran, apakah mungkin? Karena nggak mungkin. Karena rahmat yang paling besar di dalam Al-Quran adanya. Ya, surat 29, ayat 51. Silakan. 29 atau 51. Oh enggak. Ayat berapa? 29. 61. 29 surat Al-Ankabut ayat 51. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. So, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika larahmata wa dzikra liqaumi yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadanya Alkitab Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi kalau kita ingin cari rahmat, cari berkah, jangan jauh-jauh, Quran aja. Banyak orang yang cari keramatnya ke kuburan. Walaupun itu kuburan para wali, para nabi, itu tidak akan mengandung berkah. Apalagi kalau salah niat, bisa jadi malah masuk ke dalam kemusyrikan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi yang bisa memberikan berkah itu Quran. Yang bisa memberikan berkah dalam hidup adalah Quran. Ya, jadi Quran tuh bisa memberikan berkah, bisa memberikan apa? Rahmat. Ya, makanya dekat-dekat dengan Quran. Itu satu. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin datang ke tempat keramat yang penuh dengan berkah, datangilah Al-Quran. Bangun malam, 2/3 malam. Ya, kemudian setelah sholat malam, tadarus Quran. Kenapa? Karena waktu yang paling bagus untuk tadarus Quran apa? Di 2/3 malam. Ini sering saya sampaikan. Ya, dan tadarus ya judulnya, tidak hanya sebatas tilawah. Ya. Nah, jadi kan perintah yang pertama kepada Nabi Muhammad kan perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu ada lima makna nih Iqra di situ. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi baca di sini maksudnya apa? Karena pada saat itu belum ada bacaannya. Kan begitu dulu Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu kan udah ada bacaan belum? Kan belum, Nabi Muhammad juga nggak bisa baca. Mau baca yang mana? Berarti pengertian baca di sini kan luas gitu. Jadi kalau Iqra itu pengertian bacanya luas, ya.
Seperti halnya kita bisa membaca mimik muka, kita bisa membaca fenomena alam, kan membaca juga. Ya, ketika mendung, ya, kemudian kita mengatakan mau turun hujan. Apakah di langit ada tulisan mau hujan? Kan tidak. Gitu. Jadi Iqra di sini luas pengertiannya. Makanya di dalam Iqra itu yang pertama ada apa? Ada tilawah. Di dalam Iqra itu ada tilawah. Ya, jadi antara Iqra dengan tilawah diterjemahkan sama. Iqra baca, tilawah juga baca. Ya, jadi ada tilawatil Quran. Ya, di dalam Iqra itu yang pertama ada tilawatil Quran. Ayatnya apa? Ayatnya Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, mundur. Ya, ini kan 29. Mundur dikit. Ya. Ya. Mundur dikit nih. Ya, di surat apa namanya 45-nya. 29 ayat 45-nya. Nah, silakan. Ada? Bacalah. Nah, silakan. Ini teh. Bisa dilihat di layar. Bacalah kitab Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayatnya diawali dengan kalimat perintah. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, satu kalimatnya kata bahasanya Iqra, yang kedua utslu. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama bacalah. Cuma mengandung makna yang berbeda gitu. Kalau Iqra pengertian bacanya itu luas gitu. Tapi kalau utlu spesifik. Kalau utlu tilawah, bacalah. Ya. Maka baca teks bahasa Arab itu wajib. Iya. Ya, makanya tidak cukup baca terjemah, ya, harus dengan baca bahasa Arabnya. Kenapa? Karena tilawah judulnya, tilawatil Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu, Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jadi baca teks gitu. Jadi kalau utslu tuh, tilawatil Quran. Ya, nah nanti bulan Ramadan itu kebanyakan orang baru tilawatil Quran. Karena hanya sebatas baca teks aja gitu. Fatihah sampai Anas itu namanya tilawatil Quran. Berpahala ya berpahala melaksanakan perintah Allah gitu. Nah, cuma ada yang kedua dari kata Iqra tadi. Jadi Iqra itu yang pertama adalah tilawatil Quran. Ya, yang kedua tadarus Quran gitu. Jadi setelah tilawatil Quran, yang kedua tadarus Quran. Ya, jadi mempelajari Al-Qur'an, tadarus ya. Jadi ketika bulan Ramadan kan dibudayakan tadarus. Nah, sementara ini tadarusnya pelaksananya tilawatil Quran. Jadi kalau tadarus ya tidak hanya sebatas tilawah. Bacaan. Nah, jadi sementara ini baru apa? Baru tilawatil Quran. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Karena tilawah bacaan yang dilihat. Ya, ukurannya dua. Ukurannya adalah apa namanya kebenaran ya di dalam membaca, kemudian apa makhrajul huruf, tajwid dan makhrajul hurufnya. Ukurannya itu. Nah, yang kedua tadarus ya. Ini yang kedua ya. Jadi di dalam Iqra itu ada tadarus gitu. Ini dalam rangka apa? Jadi ketika tilawatul Quran akan mendatangkan berkah, ketika kita belajar Quran juga akan mendatangkan apa? Berkah. Jadi kalau ingin banyak berkah ya deketi Al-Qur'an. Jangan jauh dari Al-Qur'an. Caranya apa? Membaca tilawatil Quran, tadarus, belajar Quran ya. Surat 3 ayat 79. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 79. Ada?
Mangga. Apa nak? Sok ya masalah terjemahnya. Ya. Silakan. Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya gitu. Maka nali basyarin ayu tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu linnasi kunu ibadali min dunillah gitu. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan Al-Hikmah serta kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Penyembah-penyembah di sini bukan berarti orang yang sujud kemudian nyusruk di hadapan orang, itu bukan. Ya, tapi mengkondisikan orang tunduk patuh pada dia, itu namanya menyembah dia. Harusnya kita mengkondisikan orang tunduk patuh pada siapa? Pada Allah. Jadi taatnya kepada Allah, bukan pada oknum. Nah, kita nggak bahas itu. Ya, kata Allah walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajari. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadi apa namanya? Iqra yang kedua apa? Tadrusun. Jadi ketika kita belajar Quran, ini akan mendatangkan keramat, ini akan mendatangkan berkah. Jadi keramat itu sangat dekat sesungguhnya. Ya, jadi keramat, jadi kalau kita ingin cari keramat jangan jauh-jauh kuburan. Jangan jauh-jauh ke tempat-tempat yang dianggapnya adalah keramat. Tidak, jangan jauh-jauh. Apa? Yang pertama, tilawatil Quran, yang kedua tadarus Quran. Nah, kalau tilawatil Quran buahnya apa? Buahnya hatam. Ujungnya hatam. Kalau tadarus Quran, ujungnya apa? Ujungnya faham. Itu kalau tadarus Quran. Jadi kalau tilawah ujungnya adalah hatam, kalau tadarus ujungnya apa? Faham. Ya, surat 12 ayat 1 dan 2. Silakan. Surat Yusuf ayat 1 dan 2. Kamu mangga. Mangga, Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandung, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi kalau tadrusun, buahnya apa? Paham. Tapi kalau tilawah, buahnya apa? Hatam. Jadi kalau bulan Ramadan baru tilawahan, maka buahnya adalah hataman. Nggak salah. Kenapa? Itu pun akan mendatangkan berkah. Gitu. Cuma diumpamakan, kalau hanya sebatas baca nggak paham, itu diumpamakan seperti ngambil air pakai ayakan. Sok nyair, ngambil air pakai ayakan. Kira-kira dapat nggak airnya? Nggak dapat. Airnya moncor, nggak dapat. Kenapa? Karena ngambil airnya pakai ayakan. Nah, cuma manfaatnya apa? Manfaatnya ayakannya bersih. Gitu.
Cuma kalau tujuan sampai dia mendapatkan air untuk minum ya enggak. Ya, kenapa? Karena ayakan bocor. Tuh, ya. Jadi yang pertama tilawatil Quran. Yang kedua tadarus Quran. Ya. Kemudian yang ketiga tafakur. Nah, kalau tafakur masuk pada berpikir memikirkan Al-Qur'an. Ya, ini masuk ke dalam apa namanya? Tadabur. Jadi tafakur masuk kepada tadabur. Kita lihat di surat 47 ayat 24. Ini tadabur namanya. Silakan. Silakan. Mangga. Surat Muhammad, surat ke-47 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Afala yatadabbaruna. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarun. Ya, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, ya, kalau memperhatikan berarti memikirkan berarti gitu. Ya. Nah, jadi tadabur Quran. Jadi hari ini kita apa? Sedang tafakur dan tadabur, tadarus, tafakur, tadabur. Kita hari ini. Ya, tidak hanya tilawah. Ya tilawahnya kita baca Arabnya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Ini tadabur yang memperhatikan ayat demi ayat kita perhatikan. Ya, sambil apa? Sambil tafakur memikirkan. Ya, jadi tilawah, tadarus, tafakur, apa namanya? Tafakur, tadabur di dalamnya ada. Iya. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan Al-Qur'an ada ayat-ayat yang memang harus kita pikirkan. Contoh yang kita pikirkan adalah ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Oh iya. Ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Jadi begini kayak perumpamaan itu. Kalimatnya begini tapi maksudnya bukan itu gitu. Kadang-kadang mohon maaf kita menemukan satu ayat gitu. Kalimatnya sih itu gitu, tapi maksudnya bukan itu gitu. Ya, contoh ya. Contoh. Ini yang harus dipikirin, ini yang harus ditapakuri maksud saya. Ya. Contoh misalnya surat 2 ayat 149. Surat Al-Baqarah 149 silakan. Ada? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. So, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram wa innahul haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini kan kalimatnya kan seperti ini, bahasanya. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalimatnya kan begitu.
Nah, kalau di Indonesia Masjidil Haram sebelah mana? Kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia Masjidil Haram adalah sebelah barat. Ya, betul nggak? Barat. Kiblatnya kan sebelah barat kita mah ya. Ya. Nah, perintahnya di sini. Perintahnya apa? Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berarti kita harus memalingkan wajah ke mana ini? Ke barat. Ke arah barat. Pokoknya keluar dari manapun harus memalingkan wajah ke mana? Ke barat. Selalu aja praktekin. Ke barat. Kalau rumah saya mending. Kalau rumah saya mah memang ngadepnya ke barat. Jadi kalau saya keluar ya pasti ngadep barat kalau saya. Nah, karena bagaimana kalau misalkan rumahnya ngadepnya ke timur gitu kan? Gimana jadinya kira-kira? Jadi kalimatnya begini. Nah, ini yang harus kita pikirin. Ini yang kita takuri, tadaburi. Coba ini ayat perhatikan gitu. Ya. Kata Allah sesungguhnya ketentuan ini benar-benar sesuatu yang hak dari Allah. Ini ketentuan Allah. Nah, lanjut 150-nya maaf. Masih nyambung. Ratus 50. Ya. Nyambung tadi. Ya, baca di situ. Oh iya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ayat perintah pelarangan, kan perintah. Sok, dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram. Masjidil Haram di Indonesia ke sebelah mana? Sebelah barat. Di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sok aja praktekin, insya Allah pegal. Nah, jadi kalimatnya begini, tapi maksudnya bukan itu, gitu. Nah, ini makanya pentingnya tafakur dan tadabur. Ini ayat contoh perumpamaan. Ini ayat contoh perumpamaan. Ya. Nah, makanya hati-hati. Ya. Makanya kita harus minta perlindungan sebelum belajar Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang mengandung perumpamaan. Ada ayat yang mengandung hikmah. Di dalam Al-Quran ada juga ayat yang muhkamat dan mutasabihat. Nah, ini harus kita tafakuri, ini harus kita tadaburi. Ya, kalau tanpa tafakur dan tadabur, kita tidak akan dapat memahami secara benar. Bahkan bisa jadi malah jadi, mohon maaf, salah memahami. Ya, contoh misalkan dengan perumpamaan, kan gini ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengandung perumpamaan. Ya, 18 ayat 54 dulu. Perumpamaan. 18 kali 54. Silakan. Ada? Mangga. Nah, netos kapendak langsung di tiasa ya di komputer atau di handphone juga ya. Mangga. Halo? Kecil suaranya ya, Rin. Cerin. Ada suaranya. Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Walaqad sarafna fi hadal Qur'an linasi min kulli masal. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia di dalam Al-Quran itu banyak bermacam-macam perumpamaan. Ya, jadi Quran itu banyak sekali ya. Contoh yang tadi itu perumpamaan sebenarnya. Jadi kalimatnya seperti itu, tapi maksudnya bukan itu gitu, perumpamaan tuh. Ya, rumah sakit kan bukan rumah yang diinfus gitu kan. Tikungan tajam gitu kan. Ini contoh perumpamaan lah kira-kira. Ya. Nah, yang harus diwaspadai, kenapa harus kita tafakuri? Kenapa harus tadabur? Kenapa? Ini lagi ya, tilawah, tadarus, ya, tafakur, tadabur. Ini bagian pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagian pada iqra. Ya, jadi kalau iqra itu misalkan Romawi gitu, satunya Romawi. Nah, A tilawatil Quran, B tadarus Quran, C tafakur dan tadabur. D tafakur dan tadabur. Ya. Nah, yang harus diwaspadai ternyata banyak orang yang salah memahami makna perumpamaan. Ya. Surat 2 ayat 26. Silakan. Surat 2. 2 Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan gitu kan? Selain orang-orang yang fasik. Gitu. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah gitu. Ya, banyak orang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu ya banyak orang yang mendapat petunjuk. Gitu. Jadi ternyata ada banyak orang yang salah mengambil makna perumpamaan. Namanya pentingnya tadabur tafakur itu. Ya, dan ternyata mohon maaf tilawah, ya, tadarus, tadabur, tafakur, ini adalah cara ingin mendapatkan apa? Mendapatkan berkah dari Allah. Orang yang dekat dengan Quran mah pasti dekat dengan Allah, ya dekat dengan firman-Nya kok. Sedangkan Quran Al-Quran penuh dengan apa? Penuh dengan berkah, maka hidupnya banyak berkahnya. Ya, berkah itu umurnya mulia, umurnya banyak manfaatnya. Sehat walafiat, produktif gitu. Rezekinya juga rezeki yang mulia, artinya manfaat dan bisa memberikan manfaat tidak hanya buat dirinya juga kepada orang lain. Ya, setiap pekerjaannya pasti ada manfaat. Itu berkah namanya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran banyak perumpamaan kalau harus ada orang yang sesatkan gitu. Nah, disitulah setan main. Ya, jadi setan tuh mainnya di ayat perumpamaan, di ayat mutasabihat, mainnya di situ dia. Untuk apa? Tadi untuk menggoda. Nah, makanya sebelum belajar Quran, cleankan dulu hati dan pikirannya. Dari apa? Dari pengaruh iblis dan setan. Ya, makanya fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum kita baca Quran, minta perlindungan dulu kepada Allah. Ya, makanya setiap saya mengawali ya pelajaran dimanapun pasti mohon perlindungan lebih dahulu. Karena saya sadar betul bahwa setan itu selalu ada di hati dan pikiran kita. Sedangkan kita belajar kan menggunakan hati dan pikiran. Yang namanya tadabur, tafakur menggunakan hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya mencolok setan gimana jadinya? Pikiran. Nah, gitu. Nah, sekarang ya, apa sih manfaat ayat perumpamaan? Ini akan ketemu nanti hikmahnya ketika apa? Ketika kita tafakuri.
ketika kita tadabur itu ayat Qur'annya. Ya. Surat 59 ayat 21-nya. 59 ayat 21. Enggak. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat manusia agar mereka berpikir. Wa tilkal amsal nadribu halinnasi la'allahum yattafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya manusia berpikir, tafakur. Itu pentingnya gitu, ya. Makanya awali dengan mohon perlindungan, ya, pelajari, tafakuri, tadaburi, baru akan ketemu hikmahnya. Dengan sendirinya nanti Allah ngasih paham. Nah, ketika Allah ngasih paham, itulah berkah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Ya, insya Allah ini Quran akan jadi apa? Akan jadi obat, akan jadi syifa. Ya, makanya apa? Ya, Quran kan mengandung berkah, akan jadi obat. Ya, kan tadi Quran rahmat yang besar. Ya, coba kita perhatikan di surat 10, ya, ayat 57 sampai 58. Silakan. Atau sebelum ke sini dulu ya. Supaya nyambung sebelum ke sini ini dulu. Sebelum ke surat 1057 ke sini dulu. Ke surat berapa? 2421 dulu. 2421. Surat 24 ayat 21. Ada kata Anda? Mangga. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mendengar, Maha mengetahui. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya. Kan tadi rahmat yang besar dari mana? Quran. Ternyata Quran juga karunia. Quran juga karunia, yang kedua rahmat yang besar. Oh iya, kan Allah, surat berapa ya? Surat 3 kalau nggak salah. Ini Quran juga karunia ya. Surat 3 ayat 164. Nah, baca dulu deh. Biar nyambung dulu. Surat 3, 164. Silakan. Ada? Ada. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
Maksud Rasul di sini kan Nabi Muhammad awalnya yang membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini karunia bukan? Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini kemudian membacakan ayat-ayat Allah ini karunia bukan? Karunia. Nah, sekarang Nabi Muhammad Karunia. secara fisiknya udah nggak ada kan? Nabi Muhammad secara Iya. fisik udah nggak ada. Tapi apa yang disampaikan Nabi Muhammad masih ada nggak sekarang? Apa yang disampaikan Nabi Muhammad? Tidak Kan ada. Al-Quran. Kalau itu Quran karunia bukan? Al-Quran. Nah, jadi Quran Karunia. karunia bukan tadi? Nah, kalau gitu Quran karunia bukan? Nah, Karunia. kemudian Quran rahmat bukan tadi? Nah, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kamu akan bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika kita bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar, itulah keberkahan dalam hidup. Ingin berbuat maksiat, dihalangi oleh Allah, itu berkah namanya. Sederhana, jadi berkah itu bukan rezeki banyak, bukan materi, bukan hanya itu. Ini kebanyakan orang mendapat berkah kalau apa itu tadi, dagangnya banyak, untung. Itu juga memang berkah. Tapi apakah kemudian akan membawa kemuliaan? Kan belum tentu. Jadi kalau mendapat berkah itu insya Allah rezekinya membawa kemuliaan. Umurnya membawa kemuliaan. Setiap apa yang Allah anugerahkan itu membawa kemuliaan. Kan ada orang yang mohon maaf dengan hartanya tapi tidak dimuliakan. Dikasih ilmu tapi dengan ilmunya tapi dia tidak dimuliakan oleh Allah. Kasih ilmu, nah ilmu yang barokah, ilmu yang kemudian membawa kemuliaan. Rezeki yang barokah, rezeki yang membawa kemuliaan. Kan ada orang yang banyak rezekinya tapi tidak membawa kemuliaan. Gitu. Ya. Baru tadi ke surat 10 ayat 57. Ini berkah nih. Ini wujud berkah. Silakan. Ada? Enggak. Ayat 57. Nah, surat 57. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 58-nya. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 58-nya. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, yang dimaksud dengan karunia itu apa tadi? Quran bukan? Quran. Yang dimaksud dengan karunia, ini Quran bukan tadi? Dengan karunia Allah dan rahmat, apa namanya? Wujud karunia dan rahmat apa tadi? Quran bukan? Tuh. Quran Ya. kayaknya. Hendaklah mereka itu Iya. bergembira karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, biasa yang dikumpulkan Kumpulkan teh harta oleh ya. orang. Ternyata Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Ya. Nanti apapun yang kita kumpulkan jadi apa? Jadi kemuliaan. Itu disebut dengan berkah. Subhanallah. Tuh. Ya. Jadi kita yakini bahwa Quran itu ternyata keramat bukan di Quran. Mencari keramat ke kuburan jauh amat. Tapi boleh nggak ziarah ke kuburan? Boleh, kenapa tidak? Silahkan aja. Asal kalau mau ziarah ke kuburan, jangan pas Lebaran. Jangan pas Lebaran. Macet. Ya, lepas Lebaran macet, banyak yang berziarah masalahnya. Cari waktu yang lain biar sepi kan gitu. Nah, kembali ke
Top. Jadi sebaik Ibu yang berbahagia kembali. Nah, jadi bagian pada Iqra itu apa tadi? Iqra bagiannya apa? Pertama tilawatil Quran. Yang Tadarus. kedua tilawatil Quran, Terus. tadarus Quran, tadabbur. tadabbur. Terakhir syiar Quran. Mensyiarkan Quran. Itu masuk daripada kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi falaq. Karena tugas Rasul kan menyampaikan. Nah, begitu Nabi Muhammad mendapat wahyu yang 5 ayat surat Al-Alaq, itu kan harus menyampaikan beliau. Makanya terakhir daripada Iqra apa? Syiar Quran, mensyiarkan Quran, tabligh Al-Quran. Ya, jadi tabligh Quran bukan hanya kewajiban ustadz kiai, guru, bukan. Semua punya kewajiban untuk menyampaikan Quran dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Ya, surat 2 ayat 159. Surat 2 159. Silakan. Ada? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang laknat. So, jadi siapapun yang bisa melaknat akan melaknat apa? Kalau dia nggak syiar. Kalau dia menyembunyikan tidak mensyiarkan ayat Allah. Ya, makanya setiap nabi punya sifat yang namanya tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Karena wajib menyampaikan apa yang Allah firmankan. Ini adalah keberkahan yang pertama. Ini keberkahan yang pertama. Nah, keberkahan yang keramat ini adalah keramat yang pertama. Keramat yang kedua apa? Keramat yang kedua adalah berziarah ke orang tua kita, terutama orang tua kita yang masih hidup. Jadi keramat yang kedua adalah ibu dan bapak. Jadi kalau ingin mendapat keberkahan, datangilah, silaturahimlah, berbuat baiklah kepada siapa? Kepada ibu bapak. Itu keramat yang kedua. Nah, penjelasan lebih lanjutnya insya Allah di episode berikutnya. Ya, karena kalau diteruskan sekarang waktunya tidak akan cukup. Jadi nanti next pertemuan berikutnya keramat 2 ya. Kalau keramat 1 Quran, keramat 2 apa tadi? Ayat-ayat apa? Keramat 2 tadi orang tua. Makanya kalau orang tua kita masih ada, bersyukurlah. Sebab itu keramat yang luar biasa. Jadi sebelum minta doa ke kiai, ya mendingan minta doa kepada siapa? Ibu bapak dulu. Kenapa? Karena ibu bapak mendoakan ikhlasnya minta ampun. Ya. Kalau ke ustadz belum tentu ikhlas. Gitu. Makanya kalau mau minta doa ke siapa? Ke orang tua dulu, ya. Orang tua. Kadang-kadang kalau ke ustadz tergantung amplop kan gitu. Kalau amplopnya tebal baru doanya panjang. Kalau amplopnya tipis ya Fatihah aja dah. Cukup Fatihah dah selesai. Nggak sehujan itu. Ya. Selamat. Tapi kita minta kepada siapapun, sebelum kita minta doa kepada siapapun, minta kepada orang tua kita yang masih ya kalau orang tuanya sudah tidak ada ya doain. Ya. Makanya kalau masih punya ibu atau punya bapak ya kesempatan lah. Ya kesempatan, minta doa di situ. Oke. Ada pertanyaan silakan. Jadi next ya, nanti Bu Tika next keramat 2 ya kita bahas tentang berbuat baik pada orang tua. Silakan. Ini Ada Pak Ustadz pertanyaan? mau tanya. Ya. Mau tanya. Mangga. Jadi sebaiknya kalau kita Boleh. jarah ke makam-makam wali misalnya,
Itu sebaiknya apa kan jarak ke makam orang tua, jarak ke makam wali. Jadi sebaiknya yang harus kita lakukan itu apa? Apa biasanya suka ada yang baca Quran juga di makam gitu. Itu gimana, Pak? Ya, baca Quran di makam ya boleh aja. Daripada baca yang lain, yang baca Quran. Ya, cuman mohon maaf Jadi ke makam sebaiknya para kalau wali kita bukan jarang, cari ya. berkah. Bukan cari berkah. Ya, jadi tapi boleh nggak kita baca Quran di sana? Oh, boleh. Kan Quran kan berkah di situ. Jadi yang nanti yang dapat berkahnya bukan ziarah ke makam walinya, tapi baca Qurannya yang dapat berkahnya. Terus kalau baca Quran dapat berkah, ngapain ke sana kalau begitu? Pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh aja, Di rumah silakan aja, aja gitu. kalau sendiri. Cuma begini, kalau kita ziarah ke makam para wali, doanya begini kalau saya. Ya Allah, gitu kan? Ya kan kita disuruh berjalan ya. Kita lihat ini orang soleh nih yang kita ziarahi. Orang soleh kan luar biasa ilmunya. Makanya pinta sama Allah ilmunya. Ya Allah, tanamkanlah hikmah ilmumu ya Allah, sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau berikan kepada hamba Allah yang soleh. Namanya si Anu, misalkan saya apa kayak gitu. Berikanlah kepada hikmah dan ilmunya kepada aku. Kalau itu boleh, silakan. Jadi bukan minta berkah di situ. Ya. Tapi kalau misalkan di sana mau baca Quran boleh, boleh. Quran berkah kok. Nah, yang dapat berkahnya nanti apa? Pada saat baca Qurannya, bukan ziarahnya. Gitu, Bu. Ya, pakai bahasa kita aja doanya. Ya Allah, tanamkanlah hikmah dan ilmumu ya Allah, sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada orang yang soleh yang disemayamkan di sini. Ya, kalau saya begitu, gitu. Ya, gitu Bu. Ada yang lain silakan. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ya. Tadi kan Mangga. Iqra itu ada tilawah, tadarus, tafakur, kemudian syiar. Apakah kita seharus tadabur satu lagi? Oh ya, tadabur, kemudian syiar. Tafakur, tafakur, tadabur, dan syiar. Apakah kita harus sebelumnya dulu baru boleh syiar, atau kalau kita belum bisa gitu, Ustaz? Belum banyak ilmunya, apakah kita juga harus syiar juga, Ustaz? Kan tahapannya baca, pelajari, pahami, laksanakan, syiarkan. Jadi kan nggak mungkin syiar kalau nggak paham. Itu nggak, jadi harus paham dulu nggak? Harus paham dulu. Tapi kalau paham itu jangan nunggu paham semua. Nggak mungkin paham semua, Bu. Makanya ada hadis yang mengatakan baligu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu. Jadi kasarnya walaupun kita paham satu ayat harus menyampaikan gitu. Nah, cuma menyampaikannya dengan caranya masing-masing. Makanya kalau dakwah itu baiknya tim. Ya, ini kan saya dakwah tim. Kalau nggak ada timnya susah. Ya ada yang jadi artisnya, ada hostnya gitu kan. Ya, ada misinya. Iya. Ini kan syiar. Nah, sekarang lewat virtual ini kan tim ya. Ya. Misalnya kan Bu Fani kan ini hostnya, itu kan yang ngundang dan sebagainya. Tanpa itu kan ini nggak bakal terjadi nih acara. Jadi jangan dipikir yang namanya syiar itu hanya sebatas yang jadi artisnya aja. Ya kebetulan saya jadi artisnya sekarang kan gitu. Ya, artis Via Valen bisa nyanyi. Kenapa? Karena komplit, tukang panggungnya ada, tukang soundnya ada, tukang lampunya ada, tukang musiknya ada, gitu nggak? Itu tim. Ya, kalau Via Valen misalnya tanpa musik, tanpa panggung bisa nyanyi, bisa ngamen paling di jalan. Kan beda levelnya. Nah, makanya syiar itu tidak hanya sebatas seperti saya jadi artis nih, tidak. Yang ngundang juga syiar. Gitu kan? Kemudian yang hadir juga syiar. Ya, silakan syiar berdasarkan kemampuannya masing-masing. Gitu aja udah. Ya, jadi baligu ani walau ayah. Jadi walaupun kita baru paham satu ayat harus sampaikan. Saya belum paham, nanti semuanya. Nggak mungkin kita paham semuanya, nggak mungkin, Bu. Level kita nggak mungkin bisa paham semua Al-Quran, isi kandungan Al-Quran nggak mungkin. Ya. Kenapa? Surah 17 ayat 106.
Silakan. Ada? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacanya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Ya, Nabi Muhammad juga dulu menyampaikan juga berangsur-angsur. Nggak Quran dulu baru sampaikan, enggak. Berangsur-angsur. Begitu selesai, wahyu Allah turun, gak lama kemudian kan beliau wafat. Ya, saya dapat wahyu ini sekarang sampaikan, dapat wahyu ini sampaikan. Ya, sama juga kita juga, paham ini sampaikan, paham ini sampaikan. Cuma sekali lagi dengan caranya masing-masing. Jadi jangan nunggu paham semua, nggak mungkin. Ya, lanjut ke surat 17 109-nya. 17, bukan 17. Sebentar. sudah 18 kali. 18 109. 7 pulang. Nah ini, sudah 18 109. Delapan belas 109. Jadi orang-orang ada tutup aja segini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk penulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat. Kan ada yang ngajak pucuk. Meskipun kami datang ngajak pucuk. Jadi kan nggak mungkin kan kita menghirup air laut semuanya kan nggak mungkin. Ya, kan ibaratkan kalau sekiranya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah nggak bakal cukup walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Betapa ilmu Allah itu luas. Nah, jadi ya udah. Ya, paham satu ayat sampaikan satu ayat. Gitu. Tapi cara menyampaikannya sesuai dengan keadaan kemampuannya masing-masing. Silakan, ada yang lain? Ada? Mangga. Sudah tidak ada, alhamdulillah kalau gitu. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Ustaz. Baik, nanti next. Ada? Mangga. Ada. Masih ada? Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran dan kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup, bisa Ustaz? Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Untuk orang tua yang masih hidup atau sudah meninggal. Apanya buat mereka? Pahalanya. Ya, pahalanya. Kita lihat di surat Surat berapa Ustaz? 45 ayat 15. Ada? Enggak? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Jadi yang mengerjakan kebajikan untuk siapa? Kebajikan untuk siapa? Dirinya sendiri. Yang mengerjakan kejahatan buat siapa? Buat dirinya sendiri. Samain lagi surat 2 ayat 272.
272. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kami tidak akan dizolimi atau dirugikan. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Jadi ketika kamu membaca Quran, pahalanya buat siapa? Pahalanya buat siapa, Bu? Pahalanya buat diri sendiri. Nah, cuma begini. Pada saat kita membaca Quran, kan dekat dengan berkah dari Allah nggak? Kan Quran berkah di situ. Dan ketika kita membaca Dekat, Quran, ya. menunjukkan bagi orang yang beriman. Gitu nggak? Nah, pada saat kita membaca Quran, kemudian pada saat kita sedang beriman, berdoa, disitulah doa kita akan dikabul oleh Allah. Nah, gitu. Jadi itu yang disebut dengan pahala buat orang yang sudah meninggal ketika kita doakan. Gitu maksudnya. Ya, tapi nggak salah kalau hanya sebatas kalau disebut begini nggak salah. Ya, mari Fatihah ini kita tujukan buat jatuh, nggak masalah. Itu kan doa. Doanya gitu kan. Kalau pahalanya buat masing-masing. Ya. Baik, sudah jam berapa sekarang? Jam 21:11. Ya, itu aja dulu. Udah, cukup. Alhamdulillah ya. Jadi next nanti keramat 2 ya. Keramat kedua adalah berbuat baik pada orang tua. Kenapa? Karena saya juga harus sadar ternyata berbuat baik pada orang tua itu bukan tiap bulan transfer, bukan itu. Ukurannya bukan di situ ternyata. Apa ya kayak gitu. Kalau transfer saya pernah membaca sebuah itu ya, surahan dari seseorang yang yang sukses secara materi, sukses secara karir gitu kan. Kemudian anak-anak juga secara materi nggak ada masalah, uangnya di rekeningnya itu miliaran. Jadi kira-kira kalau anaknya transfer 100 juta, 200 juta, kira-kira gimana? Kerasa bahagianya nggak? Bagi orang tua yang demikian. Enggak lah. Makanya bukan ukuran transfer, bukan. Ya, nanti kita bahas ya, keramat kepada orang tua ternyata luar biasa. Ya. Jangan berkata kasar, jangan membentak mereka. Ternyata berbuat baik kepada orang tua mulai dari lisan gitu. Nantilah kita bahas di episode berikutnya. Baik, kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ikhtiar usaha pengobatannya, mudah-mudahan bisa berbiak kesembuhannya, dan sakit papangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya. Nah. Baik, saya pamit ya. Silakan. Kalau ibu-ibu ngobrol dulu silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.